Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita tetap semangat, sukacita. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa ini minggu terakhir tahun 2021. Mari kita beribadah lebih semangat lagi menjadi bekal kita memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Kami siap memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kami siap menjadi penyembah-penyembah yang menyukakan hati-Mu. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Bila pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, supaya ibadah ini sungguh menjadi berkat bagi kami yang mengikuti ibadah, baik di rumah-rumah, di tempat kerja, bahkan mungkin dimanapun kami berada, kami menyempatkan ibadah pada hari ini. Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami, lawatan Tuhan nyata, dan ibadah ini ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah ini kami minta berkat Tuhan, dan kami ikuti ibadah ini dengan segenap hati kami. Dengan meterai satu nama kami berdoa dan siap beribadah, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa, bagi Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Seperti yang tadi doanya Om Rudi, kita mau supaya setiap kita menyukakan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Allah kita, dan kita mau katakan biar suka-sukanya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Bersama katakan, suka-sukamu Tuhan. Apa Milka? Suka-sukamu Tuhan. Apa Matthew? Suka-sukamu Tuhan. Jemaat di rumah sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Bersama katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Lagi katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya bersama katakan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempolnya dan sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Lagi katakan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biar terjadi dalam hidup kami seperti yang Tuhan mau. Sungguh terjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan biar pujian ini bukan hanya sekedar lip sync saja, tapi benar-benar kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, biar suka-sukanya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami ini hanyalah bejana-Mu Tuhan. Kami mau hidup seperti yang penjunan mau. Kami mau setiap hari Tuhan sempurnakan kami, untuk kami jadi semakin serupa, semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Teladan kami yang luar biasa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebab kami kejar-Mu Tuhan, dan Kau bentuk kami seperti yang Kau mau. Semakin hari disempurnakan seperti-Mu. Satu hal yang kami tahu dan satu hal yang kami syukuri, kami punya Tuhan, kami punya Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk sepanjang 2020, dari awal tahun sampai akhir tahun ini Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagi
nyanyikan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita buka tangan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Syukur Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, saya yakin itu menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati untuk sambut berkat firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hati kami untuk Tuhan bajak, untuk Tuhan taburi dengan benih firman Allah. Dan Roh Kudus mengerjakannya di dalam hati dan hidup kami. Kami berjanji akan meresponi firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu di minggu terakhir tahun 2020 ini. Kami siap bertumbuh lebih lagi dan berbuah bersama dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Pandemi sudah berlangsung hampir 9 bulan. Banyak hal yang baik yang kita rencanakan tertunda, termasuk juga pertumbuhan rohani kita. Ada beberapa orang menghadapi tantangan sehingga
pertumbuhan rohaninya terhambat, tidak maksimal di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyerah. Amin. Tidak boleh kalah dengan keadaan. Kita harus menang atas keadaan. Kita harus terus bertumbuh. Sekalipun pekerjaan mengalami stagnasi, pekerjaan bahkan mengalami penurunan, tetapi rohani kita harus terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021, tahun depan, Tuhan akan memberikan pembaharuan dalam banyak aspek hidup kita. Tuhan mau membuat hidup kita mengalami pembaharuan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, alami tahun 2021 yang akan datang, lawatan Allah, pembaharuan berkat-berkat jasmani, dan pembaharuan berkat-berkat rohani tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita tahun depan diberikan Tuhan tema. Temanya adalah tahun pembaharuan. Yang kita gunakan dalam bahasa asing, bahasa Inggrisnya adalah The Year of New Wine. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah tahun pembaharuan. Pembaharuan dalam segala aspek. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengalami masa-masa yang sulit secara jasmani, dan beberapa orang juga mengalami tantangan secara rohani, tahun depan, tahun 2021, Tuhan taruh di hati saya dan ini menjadi tema tahun depan, bahwa Tuhan mau memberikan berkat yang baru, new wine, anggur yang baru. Tuhan menghendaki kita menyiapkan diri kita. Tuhan mau kita menjadi seperti kantong anggur yang baru untuk menerima anggur baru di tahun 2021. Anggur baru bicara tentang berkat-berkat ilahi, bicara tentang lawatan Allah yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk juga tentang berkat-berkat jasmani. Kantong yang baru itu bicara tentang karakter yang baru, respon yang baru, yang harus berubah. Tidak bisa lagi kekanak-kanakan, tidak bisa lagi dengan paradigma keduniawian. Kita harus berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah kantong yang baru. Siapkan diri kita. Alami pembaharuan berkat jasmani, berkat rohani di tahun 2021, the year of new wine, tahun pembaharuan atau tahun penyegaran untuk khususnya jemaat GBI Shalom dan bagi setiap saudara yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun 2021 singkat katanya Bapak Ibu, singkatnya adalah tahun yang penuh gairah, tahun yang penuh semangat, tahun antusias untuk bertumbuh, tahun yang penuh gairah untuk mengalami lawatan Allah, lapar dan haus, dan akan dipuaskan dengan berkat-berkat jasmani rohani yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan tema tahun 2021 pada khotbah-khotbah di bulan Januari, bulan depan. Bapak Ibu sekalian, tanggal 25 kemarin hari Jumat kita sudah merayakan dan beribadah menyambut Natal 2020. Saya percaya ibadah dan perayaan Natal kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan minggu ini Bapak Ibu sekalian adalah minggu terakhir tanggal 27 Desember tahun 2020. Kita masih belajar firman Tuhan dengan judul Menjadi Teladan. Judul khotbah minggu terakhir ini, Power of Kindness, kekuatan perbuatan baik. The power of kindness, kekuatan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini. Rasul Paulus benar-benar menyadari ketika dia menulis surat kepada jemaat di kota Tesalonika. Apa yang dia sadari? Yang dia sadari adalah bagaimana dia harus menunjukkan kualitas imannya
sebagai seorang rasul. Apalagi Bapak Ibu, Rasul Paulus itu dianggap rasul yang paling terakhir dan beberapa orang meragukan kerasulannya. Maka dengan tantangan seperti itu, dia sadar dia harus menunjukkan kualitas imannya dengan tidak ragu-ragu dalam dorongan dan urapan Roh Kudus. Dia berkata, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, kata Rasul Paulus yang didorong oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada jemaat khususnya di kota Tesalonika. Buka ayat sebagai ayat pendahuluan untuk kita baca. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 9. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya. Demikian firman Allah. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, kata Rasul Paulus. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kami ingin, kata Rasul Paulus, menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Bapak Ibu Saudara, latar belakang ayat ini adalah Rasul Paulus mendengar beberapa orang tidak mau menuruti ajaran yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus mendengar beberapa orang hidupnya tidak tertib dan mendengar beberapa orang malas, tidak mau bekerja. Nah, demi mengarahkan jemaat supaya tetap berjalan di dalam jalan firman Tuhan, di jalan kebenaran, demi mengingatkan jemaat supaya jemaat menjadi pelaku-pelaku firman dan pada akhirnya hidup mereka itu nanti akan jadi teladan bagi banyak orang, maka Paulus menyatakan dirinya sekali lagi dalam ilham dan urapan Roh Kudus bahwa ia sendiri pun bekerja dan tertib hidupnya bisa dilihat dan dijadikan teladan. Maka ayat yang tadi kita baca, baik ayat 7 maupun ayat 9, Paulus menegaskan, kami menjadi teladan bagi kamu. Kamu bisa melihat apa yang kami lakukan dan bagaimana kualitas hidup kami. Bapak Ibu sekalian, apa yang Paulus perbuat sehari-hari itu bisa dilihat oleh jemaat. Dan Paulus berharap jemaat bisa meneladani hidupnya seperti dia meneladani Tuhan Yesus. Mari kita pelajari lebih dalam lagi perihal menjadi teladan ini. Khususnya menjadi teladan melalui perbuatan baik. Seperti yang dilakukan Paulus. The power of kindness. Mari kita baca nats utama. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Mari buka Injil Matius pasal 5 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa itu garam dunia, apa itu terang dunia kepada para pendengar dan para pengikutnya kala itu, setelah Tuhan Yesus selesai mengajarkan, maka Tuhan menekankan poin penting yang tertulis di dalam ayat yang ke-16 pasal 5 setelah penjelasan tentang garam dan terang dunia. Demikian firman Allah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maka dari itu saya berikan judul khotbah pada
minggu ini kekuatan perbuatan baik, the power of kindness. Dalam dua frase kalimat yang kita baca, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus secara jelas mengajarkan, menegaskan bahwa frase yang pertama, hendaknya terangmu bercahaya. Yang pertama Tuhan bicara tentang hendaknya terangmu bercahaya. Yesus maksudkan terangmu bercahaya adalah perbuatan baik kita. Itu bisa dilihat orang. Perbuatan baik kita itu terlihat, dinilai orang. Perbuatan baik kita menjadi berkat. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, hendaknya terangmu bercahaya. Perbuatan baik tidak perlu ditutup-tutupi. Saudara jangan salah kaprah. Kalau kita memberi tangan kanan tidak boleh tahu apa yang diperbuat tangan kiri, itu bukan bicara tentang sama sekali perbuatan baik kita tidak boleh dilihat orang. Itu bicara tentang tidak boleh mempamerkan atau menggembar-geborkan atau menyiar-nyiarkan secara sengaja demi mendapat pujian. Itu yang salah. Tapi di sini ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang Yesus pernah ajarkan. Kalau tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Kalau kamu melakukan aktivitas agamamu, jangan kamu menunjukkan di depan banyak orang. Itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini bicara tentang begini. Perbuatan baik kita itu seperti terang yang menerangi sekitarnya. Itu harus bisa dilihat orang, harus menjadi berkat, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk digembar-gemborkan, bukan untuk disiar-siarkan, bukan. Tetapi secara alami, ketika orang melihat kita berbuat baik, maka Tuhan berharap itulah seperti terang yang juga secara alami menerangi kegelapan. Terang itu tidak perlu berkata, ini aku terang, menyingkirlah engkau kegelapan. Sama seperti itu, maka orang Kristen yang berbuat baik, Tuhan ingin perbuatan baik itu ketika orang lain lihat, ketika orang lain mengikuti perbuatan baik saudara, mereka merasa diberkati. Mereka merasa saudara bisa jadi teladan. Maka Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik kita tidak perlu ditutup-tutupi, tetapi juga tidak perlu dipamer-pamerkan. Tetapi ketika kita berbuat baik secara alami, orang lain melihatnya, lalu mereka merasa kita ini orang yang bisa diteladani, itu biarlah terjadi secara alami, dan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus tegaskan supaya Anda tidak salah kaprah, tidak menjadi bahan diskusi yang liar ke sana kemari, lalu saudara menjadi ragu tentang pengajaran. Kita tidak boleh membiarkan orang memuji kita ketika kita memberi. Kita tidak boleh membiarkan hati kita ingin pamer ketika kita memberi. Ini tidak bertentangan dengan ayat ini, sebab Tuhan tegaskan dalam ayat 15 pasal 5. Pasal 5 Injil Matius ayat 15 dikatakan begini. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalamnya. Jadi jelas Tuhan menegaskan, lagi pula seperti pelita kalau dinyalakan gak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki dian supaya menerangi sekitarnya. Maka jelas Tuhan tidak melarang saudara berbuat baik dan dilihat orang, gak apa-apa. Asal motivasinya bukan untuk pamer cari pujian. Ya, tapi ketika kita berbuat baik dan tidak perlu disembunyikan, orang melihatnya, itu yang Tuhan Yesus harapkan. Supaya apa? Supaya genap pengajaran Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik kita dilihat orang, itu maksudnya apa? Perbuatan baik kita menjadi berkat bagi orang lain.
Perbuatan baik kita menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain pun ikut serta melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah manfaat kehadiran kita di Banjar kita, di keluarga besar kita, di kabupaten kita, atau di kota Madya, bahkan di kecamatan atau di desa. Saya dan saudara harus jadi sinar yang menerangi, tidak ditaruh di bawah gantang. Sinarnya tidak menerangi sekitarnya, taruh di atas kaki Dian. Engkau dan saya ketika berbuat baik, perbuatan baikmu itu dilihat orang. Dan biarkan orang menyimpulkan siapa saudara dan seperti apa yang dimaksud adalah terang dunia itu. Bapak Ibu sekalian, ini memang beda tipis antara hendaknya terangmu bercahaya, perbuatan baikmu dilihat orang. Beda tipis dengan pamer. Beda tipis. Pamer atau show, cari nama. Maka dari itu, saudara yang sering berada di tengah-tengah orang banyak, melakukan perbuatan baik, pelayanan masyarakat, membantu tetangga, mengerjakan pelayanan diakonia, hati-hati. Karena ini bedanya tipis sekali. Antara kita menggenapkan apa yang Tuhan minta, hendaknya terangmu bercahaya, dengan secara terselubung kita pamer dan ingin dapat pujian. Ini tipis sekali. Dan bukan orang lain yang menghakimi kita, biarlah diri kita sendiri jujur di hadapan Tuhan. Hati-hati jika kita tipe orang yang suka berbuat baik. Jangan hentikan perbuatan baikmu, tetapi jaga hatimu supaya tetap seperti yang Tuhan maksud, secara alami, seperti sinar yang menerangi sekitarnya. Perbuatan baik tak usah digembar-gemborkan, perbuatan baik tak usah disiar-siarkan, maka secara alami orang akan melihat dan bercerita satu dengan yang lain, sehingga perbuatan baik kita itu jadi teladan. Bapak Ibu sekalian, ingat, mulai hari ini paradigma kita harus diluruskan. Tuhan tidak melarang perbuatan baik kita dilihat orang. Yang Tuhan larang adalah sengaja mempamerkan, sengaja menyiar-nyiarkan demi ketenaran dan cari nama. Itu yang tidak boleh. Tapi ketika saya menolong orang, lalu ada orang melihatnya, itu bukan hal yang berdosa. Ketika saya pergi ke rumah tetangga, saya membantu beras, lalu tetangga itu bercerita kepada orang lain. Atau ketika saya membantu beras, ada orang melihatnya, itu tidak berdosa. Mari, paradigma kita harus selaras dengan hati Tuhan. Tuhan mau hendaknya terangmu bercahaya. Itu frase pertama. Lalu frasa yang kedua dari ayat utama, nats utama kita dalam ayat 16 tadi itu apa? Dikatakan supaya mereka, frasa kedua, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita pamer, jelas itu frasa pertama. Yang Tuhan ajarkan adalah secara alami saja. Apa yang kita lakukan bisa dilihat orang, dan kita tidak cari pujian atau komentar orang. Sebab ketika kita berbuat baik, tujuan kita cuma satu. Apa? Mewujudkan sifat dan karakter Yesus di tengah-tengah dunia ini dengan perbuatan baik kita. Lalu frase yang kedua ini bicara tentang mereka mempermuliakan Tuhan. Atau mereka memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jadi tujuannya, mengapa perbuatan baik kita harus terlihat? Tujuannya adalah pada frase kedua, hendaknya itu mendatangkan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau saudara berbuat baik, tidak ada orang yang berterima kasih lalu saudara ngambul. Ya kata orang Surabaya bilang, sembuh itu. Itu berbuat baik model apa? Kalau saudara menolong orang lalu orang tidak mengucapkan terima kasih, lalu saudara undur tidak lagi tolong orang itu padahal orang itu butuh pertolongan, jelas ini tidak sesuai dengan iman Kristen.
Iman Kristen tidak butuh pujian, tidak butuh pamer, tidak butuh komentar orang, tapi terus kita lakukan secara alami dan natural, yang ujungnya adalah mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin mereka memuliakan Bapa di sorga tidak di depan saudara. Mereka tidak akan bilang, oh luar biasa Bapak ya, anak Tuhan yang luar biasa. Mungkin Anda tidak pernah dapat kalimat itu, tapi ingat baik, di balik dinding, di balik pintu rumah mereka, ketika mereka merasakan perbuatan baik saudara, jangan-jangan mereka bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi mereka terdorong untuk mencari Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Identitas anak Bapa di sorga harus jelas terlihat. Karakter Bapa di sorga itu kayak apa? Itu yang Tuhan katakan, hendaknya terangmu bercahaya supaya mereka memuliakan Bapa di sorga. Coba saudara, catatan ayat yang menunjukkan karakter Bapa di sorga, dan itu harus ada dalam karakter anak-anaknya, saya dan saudara. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, pasal yang sama, ayat 44 dan 45. Demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini hukum yang luar biasa. Ayat 45. Karena dengan demikian, dengan berbuat baik sesuai dengan ayat 44 itu, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang seperti apa Bapa di sorga itu? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kalau saudara ingin perbuatan baik saudara itu memuliakan Tuhan, jangan punya agenda cari pujian. Kalau ingin perbuatan baikmu itu berkenan di hadapan Tuhan, jangan ngambul ketika orang tidak bilang terima kasih sama saudara. Setelah saudara berbuat baik kepadanya, ingat, hanya Tuhan yang layak dapat ucapan terima kasih dari ciptaannya, bukan kita. Bukan nama gereja, bukan pendeta, bukan juga divisi pelayanan saudara di gereja. Ingat, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa memberi beras dari uang saya, itu bukan uang saya, bro. Sis, itu uangnya Tuhan. Uangnya Bapa di sorga. Bapak ibu saudara, Anda dan saya tidak layak dapat pujian. Biarlah mereka memuliakan Bapamu di sorga, kata Tuhan Yesus, bukan memuliakan kita. Jadi Bapak ibu sekalian, Bapa di sorga itu karakternya abstrak. Bagi orang lain kayak apa Tuhan itu? Ya Tuhan itu kayak anak-anaknya yang berbuat baik dengan tulus. Yang berbuat baik dilihat orang jadi teladan. Yang tidak pilih kasih. Selama kita bisa membantu dan ada kesempatan membantu, lakukan itu. Jangan cari komentar. Jangan cari pujian. Jangan cari balas budi. Biarlah di balik pintu mereka sekalipun tidak terdengar oleh kita, mulut mereka memuji-muji Tuhan. Bahkan tadi saya katakan, mereka bisa terdorong mencari Allah yang benar, yang terrefleksi, yang kita pantulkan dari perbuatan baik kita. Saya dorong saudara, seluruh jemaat, jangan kecewa, jangan berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak memujimu. Ketika orang lain tidak berkata terima kasih. Ketika orang lain tetap jahat kepadamu, padahal engkau tetap berbuat baik kepadanya. Lakukan terus, karena ada the power of kindness. Ada kekuatan dari perbuatan baik itu. Mereka akan memuliakan Bapa di sorga dan punya potensi menarik mereka datang kepada Kristus yang adalah Juru Selamat kita. Bapak ibu saudara, saya masuk pada bagian penutup. Mengajak saudara membaca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Allah. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka menfitnah kamu, dengarkan baik-baik itu, sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Tidak berhenti di situ saja. Pada hari Allah atau Ia melawat mereka yang menfitnah kamu itu. Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada ayat penutup ini dicatat bahwa umat Kristen saat itu disalahpahami. Mereka difitnah sebagai orang durjana, sebagai orang yang tidak bermoral. Tetapi dalam sikon seperti itu, Tuhan tetap memerintahkan, Tuhan tetap menasehatkan, jangan membalas. Tetapi tunjukkan kualitas imanmu. Melalui apa? Melalui tetap berbuat baik. Sebab inilah yang akan meyakinkan mereka-mereka yang menfitnah itu. Mereka akan melihat sendiri apa yang mereka fitnahkan. Orang-orang lain yang mendengar fitnah itu tentang kamu, mereka sendiri akan melihat bagaimana fitnah itu tidak benar. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Tuhan dan lawatan Tuhan atas mereka. Umat Tuhan dinasihati, realisasikan iman Kristenmu, idealismemu, yaitu kasih di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Tetap hidup jujur, ramah, jangan membalas, sopan. Lakukan itu, perbuatan-perbuatan baikmu itu, supaya mereka yang menfitnah kamu, yang tidak suka dengan kamu, kata ayat ini, mereka bisa bungkam mulutnya, dan sebaliknya mereka memuliakan Allah. Inilah sasaran, inilah tujuan, di mana ketika terang kita bercahaya, perbuatan baik kita dilihat banyak orang, bukan karena pamer, lalu mereka memuliakan Allah. Dan ini berpotensi menarik mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud the power of kindness, kekuatan dalam perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat bahwa perilaku yang baik dari umat Tuhan akan mendorong banyak orang menuju kepada pertobatan. Tapi sebaliknya, perilaku yang buruk dari umat Tuhan justru menjauhkan mereka dari pertobatan. Perhatikanlah itu. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak saudara tundukkan kepala, taruh tangan kanan di dada. Mari ambil sebuah komitmen, tekad untuk menutup tahun 2020 ini dan memasuki tahun baru 2021. Tutup tahun ini dengan pertobatan. Tutup tahun ini dengan tekad untuk bertumbuh, mengejar hal-hal rohani yang belum kita dapatkan di tahun 2020 ini, kita akan kejar di tahun 2021. Buka tahun 2021 dengan lembaran baru, lembaran yang bersih, yang tidak dikotori dengan dosa, tetapi jadilah teladan bagi banyak orang. Jadilah terang yang bersinar, dan terangmu dilihat oleh banyak orang. Suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang, karakter Yesus yang nyata dalam hidupmu. Sementara kita letakkan tangan kanan di dada, responi ketika Roh Kudus membimbingmu dalam nuranimu pada hari ini. Ketika Roh Kudus berkata, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika Roh Kudus membimbingmu untuk mengaku dosa dalam doa pribadimu. Ketika Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang masih terselubung, yang orang lain tidak tahu tetapi Tuhan tahu. Tuhan ingin engkau tinggalkan di tahun 2020 ini segala dosa, kemunafikan, hidup yang tidak jadi berkat. Masuk tahun 2021, oh dengan penuh sukacita, dengan gairah, tahun yang penuh dengan pembaharuan. Tuhan menjamah setiap hati, Tuhan menjamah setiap pribadi. Bahkan Tuhan hari ini Dia bekerja tanpa batas. Dia bukan hanya memulihkan rohmu, tapi Dia juga bersedia memulihkan jiwa dan tubuhmu. Sakit penyakit lewat saluran internet ini, lewat layar kaca, Tuhan menjamah saudara. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan ketika engkau meresponi firman Allah. Tuhan
Tuhan menjamah setiap pribadi. Roh Kudus bekerja di rumah-rumah, di tempat dimanapun ibadah ini diikuti. Ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada tekad yang sungguh di tahun 2021. Aku mau hidup jadi teladan, jadi berkat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah yang kami ikuti ini memberkati kami, dan kami percaya Roh Kudus bekerja lebih dari yang kami pikirkan. Terpujilah nama-Mu, Patri firman Allah dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan dengan satu nama yang ajaib, Tuhan sumber kebangunan rohani, kesegaran roh kami, jiwa dan juga kesegaran kesehatan tubuh kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya dan keluarga Jenny, Joshua dan Daniel mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya kita semakin bergairah, kita semakin semangat. 2021, the year of new wine, tahun pembaharuan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa persembahan sekaligus syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat segala kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberikan boleh memberkati setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Dan biarlah kami boleh meresponi firman ini dengan benar, kami boleh menjadi teladan Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Kau berkati setiap kami Tuhan, persembahan yang sudah kami siapkan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Semakin diberkati kami Tuhan, dan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berdoa secara khusus Tuhan, membawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pandemi ini kami tahu masih tetap berjalan Tuhan, masih terus mewabah, tapi kami yakin dan percaya pandemi ini dalam kontrol-Mu Tuhan. Dan tepat pada waktu-Mu Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir, kami boleh kembali ke masa normal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa secara khusus buat pemerintahan mulai dari Pak Presiden Jokowi hingga jajarannya ke bawah Tuhan, sampai dengan RT RW Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, agar mereka boleh menjalani setiap roda kepemimpinan ini dengan baik Tuhan, dan dengan pertolongan daripada Tuhan. Mampukan mereka semua Tuhan, biar mereka boleh punya hati yang tulus untuk melayani masyarakat Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa secara khusus buat jemaat GBI Shalom Tuhan, bahkan yang mungkin terkena dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak, tetapi melalui pandemi ini kami akan diberkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami, Pak Gembala beserta dengan Ibu Gembala, bersama dengan keluarga besarnya Tuhan Engkau berkati. Biarlah pelayanannya selalu memberkati banyak orang. Terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah akhir tahun 2020 ini. Mari dengan penuh sukacita kita berdoa mengucap syukur dan mengharapkan perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidup kita untuk tahun yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini yang kami ikuti. Ibadah akhir tahun 2020. Kami percaya ketika kami mendengar dan melakukannya, kami menyenangkan hati-Mu, dan kami pasti bertumbuh,
berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami perlu Tuhan sediakan. Dan kami percaya Tuhan pasti bela kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati, semakin mengurapi hamba-hambamu dan pakai mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Shalom yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, semakin takut akan Tuhan, semakin sejahtera dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan, kami sehati berdoa dan berkata dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah mengalami kesembuhan daripada-Mu. Segala sakit penyakit sudah dihancurkan, tubuh kami sehat, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan ilahi dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, rumah tangga dan pernikahan anak-anak-Mu semakin hari semakin Tuhan pulihkan, semakin hidup di dalam keharmonisan, satu dengan yang lain memiliki relasi yang baik, dan Tuhan nyata di dalam pernikahan dan keluarga anak-anak-Mu. Demikian juga usaha, toko, warung, kantor, bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, Engkau berkati, semakin berhasil, semakin diberkati, semakin memperoleh keuntungan dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan song-songlah beberapa hari lagi tahun 2021 bergairah bersama dengan Tuhan, mengalami pembaharuan di dalam lawatan karya Roh Kudus. Dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan, mengalami berkat jasmani, berkat atas jiwa kita, damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, dan juga pertumbuhan rohani menuju kesempurnaan kedewasaan seperti Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan arahkan hatimu. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tahun depan adalah tahun pencurahan anggur yang baru, di mana engkau akan bersukacita bersama dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan lebih lagi. Mengakhiri ibadah kami dan akan memasuki tahun yang akan datang dengan penuh sukacita dan iman, pengharapan dan kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, bersama-sama kita akan mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita, dan kita akan naikkan pujian ini bersama-sama supaya api kita terus menyala. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan jiwa bebas selepas kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, katakan nama Yesus jawaban. Langkah tak